Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semuanya untuk menanggapi saudara kita muslimah ini, di mana dia membangun satu argumentasi yang menurut saya argumentasi dari saudara kita ini terlalu dipaksakan, di mana dia mengatakan, Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus datang yang kedua kalinya nanti dia akan menjadi imam di masjid, dia akan memimpin sholat berjemaah di masjid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa dulu cuplikan videonya? Marilah kita sama-sama menonton cuplikan yang berikut ini. Apakah Nabi Isa ini akan membawa syariat baru? Apakah Nabi Isa, dengan turunnya Nabi Isa ini, akan membawa ajaran yang baru? Tidak, tidak sama sekali. Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus, datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut. Dan ini diantaranya, salah satu diantaranya mereka, para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib. Hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini jelas diceritakan, dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib, karena memang salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah laknat atau kutukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, dan seperti yang telah kita lihat bersama-sama, di mana tadi saudara kita muslimah ini dia mencoba membangun satu argumentasi yang menurut saya ini argumentasinya sangat dipaksakan sekali atau terlalu mengada-ngada. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia menafsirkan bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah satu kekeliruan atau satu kesalahpahaman dari saudara kita umat muslim yang menganggap bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Satu hal yang mau saya katakan, bahwa mereka bukan pribadi yang sama, ya. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Yesus berbeda dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka memiliki silsilah yang berbeda, ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba, sementara Isa yang ada di dalam Al-Quran itu dilahirkan di bawah pohon kurma, ya. Dan ada banyak sekali, ya, perbedaan-perbedaan mereka dari kehidupan mereka, ya, dari silsilah mereka, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali perbedaan mereka antara Yesus dan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu. Tadi Ibu ini mengatakan bahwa ketika, ya, Isa ini datang atau Yesus ini datang kedua kalinya, maka dia akan menjadi imam sholat berjemaah di masjid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa kapan, ya, Yesus itu akan datang, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 dikatakan di sini. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu ini mengkonfirmasikan kepada kita bahwa ketika Yesus datang, Dia akan menjadi imam sholat berjemaah di masjid. Dia akan mematahkan salib. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mana Ibu ini tahu? Ya, sementara tadi terang-terangan di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Anak Manusia itu atau Yesus Kristus itu. Nah kemudian di ayat yang ke-27 ya, di pasal yang sama, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Alkitab sudah diberitahukan kepada kita kapan Yesus itu akan datang. Nah kemudian siapa saja yang melihat kedatangan Yesus Kristus itu? Kita bergeser lagi ke ayat yang 30, dikatakan di sini, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ya, jelas Bapak Ibu di sini bahwa ya ketika Anak Manusia itu datang, ya kita coba baca lagi di ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang yang tinggal pada saat itu nanti yang hidup, ya mereka akan melihat kedatangan Yesus itu di awan-awan dengan kekuasaannya dan dengan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus itu akan datang. Nah kemudian kita akan bergeser. Tadi dia mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, ya. Dia mengatakan atau menuduh ya para pendeta yang sudah memutarbalikkan fakta ini, yang sudah merubah Alkitab katanya. Mereka mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, tetapi dia mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak mati di salib, tetapi ada orang yang diserupakan. Yesus diangkat ke surga. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah orang yang diserupakan itu? Ya, siapakah orang yang diserupakan itu? Sampai sekarang Al-Quran tidak bisa mengkonfirmasikan kepada kita siapa orang yang diserupakan itu yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.